Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Jumat 27 November 2020, berjudul Tuhan adalah pertahanan kita. Ayat intinya terdapat di dalam Daniel 12 ayat 1. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar. Pena Inspirasi menjelaskan yang dimaksud dengan Tuhan adalah pertahanan kita dalam pertentangan besar ini, sesuai dengan judul renungan kita pagi ini adalah sebagai berikut. Pertama, Tuhan adalah pertahanan bila mana setiap orang percaya yang menderita kecemasan, ketakutan, dan kesukaran tetap selalu berdoa syafaat atau doa pengantara tanpa henti-hentinya seperti pergumulan Yakub dalam berdoa. Walaupun menderita kecemasan, ketakutan, dan kesukaran yang paling berat, mereka tidak menghentikan doa-doa pengantaran atau doa syafaat mereka. Mereka berpegang teguh kepada kekuatan Allah seperti Yakub berpegang kepada malaikat itu. Dan kata jiwa mereka adalah, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku." Kedua, Tuhan adalah pertahanan bila mana umat Tuhan sudah lari dan tinggal di tempat-tempat yang paling terasing dan sunyi dengan membuat tempat-tempat tinggi di dunia menjadi tempat perlindungan mereka, selalu mengucap syukur kepada Allah untuk kubu di atas bukit batu itu. Pada waktu perintah dikeluarkan oleh berbagai penguasa dunia Kristen untuk melawan orang-orang pemelihara perintah-perintah Allah, hal itu akan menghilangkan perlindungan pemerintah dan menyerahkan mereka kepada orang-orang yang menginginkan kehancuran mereka. Umat-umat Allah akan melarikan diri dari kota-kota dan desa-desa dan bergabung bersama dalam kelompok-kelompok dan tinggal di tempat-tempat yang paling terasing dan sunyi. Banyak orang mencari perlindungan di pegunungan. Seperti orang-orang Kristen di lembah Piedmont, mereka membuat tempat-tempat tinggi di dunia ini menjadi tempat perlindungan mereka dan akan bersyukur kepada Allah untuk kubu di atas bukit batu itu. Ketiga, Tuhan adalah pertahanan bila mana saksi-saksi Yesus ini tetap memelihara iman mereka yang tidak tercemar, sekalipun mengalami penganiayaan di tempat persembunyian, di tempat-tempat terpencil yang tidak ada orang. Kemana saja pengikut Kristus mencari perlindungan, mereka terus diburu seperti binatang mangsa. Mereka terpaksa mencari persembunyian di tempat-tempat terpencil yang tidak ada orang. Kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Katakom-katakom atau kuburan di bawah tanah dimanfaatkan menjadi tempat persembunyian beribu-ribu orang. Di tempat pengasingan bawah tanah inilah pengikut-pengikut Kristus menyembunyikan orang mati mereka. Dan di sini jugalah mereka bertempat tinggal bila mana mereka dicurigai dan dipersalahkan mengenai sesuatu. Meskipun mengalami penganiayaan yang paling kejam, saksi-saksi Yesus ini tetap memelihara iman mereka tidak tercemar. Keempat, Tuhan adalah pertahanan bila mana umat Tuhan tetap bertahan sampai kesudahan, atau sampai Yesus datang dengan menyatakan kuasanya untuk kelepasan umatnya, dan mereka sendiri bisa langsung memandang kesukaan besar itu sebagai tanda kelepasan mereka. Pada tengah malamlah Allah menyatakan kuasanya untuk kelepasan umatnya. Matahari tampak bercahaya dalam keperkasaannya. Tanda-tanda dan mujizat-mujizat menyusul silih berganti dengan cepat. Orang-orang fasik melihat pemandangan itu dengan ketakutan dan keheranan, sementara orang-orang benar memandang kesukaan besar itu sebagai tanda kelepasan mereka. Segala sesuatu di alam ini kelihatannya berubah. Sungai-sungai berhenti mengalir, awan-awan hitam tebal muncul dan saling berbenturan satu sama lain. Di tengah-tengah langit yang sedang marah itu ada suatu ruang terbuka dengan kemuliaan yang tak tergambarkan. Dari sana datang suara Allah bagaikan suara gemuruh air yang berkata, "Sudah terlaksana." Demikianlah renungan kita pada hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita semua.